silahkan. Monggo dari siapa dulu? Moderator dulu atau Mas Hendy? Saya dulu ya, Pak. Oke, monggo. Ya, terima kasih. Saya mendengarkan uraian dari Bu Roli, tentu mewakili sekolah, dan Pak Tarjo, Sutarjo ya ini ya? Gitu. Ya, Pak Tarjo, tentu yang mewakili SMP Santi Yusuf Cawas, di sini juga hadir Pak Tri, tadi Pak Arjanto juga hadir, tapi kayaknya dalam perjalanan tadi ada di mobil jaringannya itu. Mendengarkan apa yang disampaikan, rumusan-rumusan yang sudah dibuat, saya sangat bangga ya, senang sekali, karena apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, apa yang akan dibuat, itu bisa dirumuskan dengan sangat baik ya. Dan saya senang, mendengar saja saya senang, melu ayam saya begitu. Nah, lalu yang saya ajak, tadi saya di pengantar sudah saya sampaikan, kan ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Pertama itu kemarin kita merumuskan nilainya, sekarang kita merumuskan naskah kurikulumnya. Nah, merumuskan naskah itu kan atau kurikulum itu kan sama dengan merumuskan sistem. Sama dengan merumuskan bagaimana kita mengelola, mengatur kehidupan sehari-hari, memberikan intervensi kepada anak dan guru. Itu kan dirumuskan dalam bentuk kurikulum itu. Kalau mau tadi disebut Mas Hendy terkait KISA 3, 4 yang lebih banyak kepada kognitif, itu kan salah satu desain kurikulum kita. Nah, kalau Mas Hendy minta atau kita bersama minta atau berharap keunggulan kita tidak hanya di situ, karena ini menjadi program pendidikan nasional, program negara loh ya Bapak Ibu. Soal karakter ini bukan rekayasanya oleh gawe-gawe ini POP, bukan. Ini program negara soal pendidikan karakter ini. Sudah program nasional. Nah itu. Nah, yang di tahap ketiganya setelah dirumuskan itu juga jangan lupa itu tahu persis bagaimana rumusan-rumusan cara tadi diwujudkan. Nah, ini membutuhkan atau ada konsekuensinya pasti. Karena kan kita akan mengubah, tema kita itu kan meningkatkan kualitas mutu sekolah. Ya, melakukan itu bagi sekolah yang sudah bagus itu mungkin muridnya banyak, lulusannya itu prestasi banyak, mungkin perjuangan terberatnya mempertahankan apa yang baik itu dan memoles-moles menambah-nambah. Tapi bagi yang masih banyak bekerja, itu memang semua ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Nah ini yang menurut saya yang harus kita siapkan, karena tahapnya itu kita sudah mikir apa nih, terus bagaimana, terus cacaannya ini yang kadang-kadang kelemahan kita itu pada tindak lanjut terhadap apa yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rencanakan, dan cenderung lupa, ya, cenderung tidak tekun, gitu. Maka kalau saya boleh menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Roli dan Pak Tarjo mewakili unit sekolah ini, saya katakan bagus, sistemnya sudah bagus, rancangannya sudah bagus. Soal belum sempurna, oke lah kita masih dalam proses menyempurnakan tulisan ya, tapi dari titik-titik yang sudah disampaikan tadi bagus. Contoh, di Hikjitu Bayat, di situ kan tadi misinya, visinya, angkringan itu kan salah satu bentuk musyawarah. Salah satu bentuk ngomong-ngomong tanpa ada batas, apa ya, ada batas-batas sekat-sekat yang membuat orang menjadi tidak terbuka. Angkringan itu kan ngobrol ringan tapi penuh makna. Nah, prakteknya piye? Nah, prakteknya kalau saya berikan catatan, mestinya Bapak Ibu guru dalam prakteknya ya sering kumpul, sering diskusi, mengedepankan dialog. Ya. Nggak di sekolahan. Nah, itu. Tanda kutip maksudnya. Ya, sekolahan itu sekolah yang mudah orang itu diskusi, Bapak Ibu guru. Apa-apa diskusikan, lalu dibahas.
Nah, kalau model angkringan itu nggak ada musuhan, nggak ada selisih paham yang sampai meruncing. Kalau meruncing pasti bubaran selesai semua, nggak lagi ada orang membawa beban. Besok ketemu lagi, ngobrol lagi ringan, begitu. Nah, ini kan filosofi yang harus kita bangun di sekolah kita. Nah, kalau sekolah kita tidak mampu minimal sadar betul bahwa kita itu akan membuat sekolah kita itu suasana angkringan. Ngomongnya ringan, enak, demi kebaikan, tidak ada lagi yang istilahnya merasa enak tidak enak. Nah, itu di angkringan kan seperti itu. Nah, ini kan bagus sekali kalau sekolah kita itu sosialitasnya, keramah tamahannya terbangun seperti itu. Itu antar guru. Dengan anak juga demikian. Lalu juga kondisi baik itu juga kita pakai diskusi dengan orang tua. Sesering mungkin kita membangun komunikasi dengan orang tua agar keakraban dengan orang tua itu bagus. Ini kan butuh konsekuensi. Contoh saja, mengambil soal tadi Bu Roli menyampaikan diskusi. Nah, diskusi itu mengambil filosofi angkringan. Ngomong pena, ora ono gap-gapan, tidak ada individual yang kuat. Nah, itu saya kira bagus, ya. Ini perlu ditindaklanjuti. Nah, karena kita akan memperbaiki, butuh konsekuensi entah pikiran, entah tenaga, entah waktu, dan lain-lain. Itu. Lalu guyub tadi juga disebutkan paguyuban. Kalimat ini sederhana. Paguyuban umat beriman. Ya toh? Paguyuban. Paguyuban kan dari kata dasar guyub. Guyub di dalam menyelesaikan persoalan sekolah, guyub di dalam mengembangkan anak-anak, guyub itu ya dalam batas-batas tertentu sebagai guru ya taat kepada pimpinan, memperjuangkan apa yang diputuskan pimpinan. Itu kan ada 3 unsur POP. 1, kepala sekolah menggerakkan guru. 2, guru menghormati kebijakan pimpinan. Yang ketiga, melibatkan masyarakat atau mitra. Ini filosofi POP. Jika kepala sekolah tidak bisa menggerakkan guru, berarti ra duwe ide. Nah, ngono wae gampang. Idene apa kepala sekolah? Agar idenya itu lalu dengan idenya gurunya digerakkan. Yang ketiga, melibatkan mitra. Ini 3 unsur yang berkali-kali oleh Pak Menteri disampaikan. Perhatikan 3 unsur ini. Lalu 3 unsur ini kan lalu bisa terjadi kalau terjadi musyawarah, dialog, dan guyub. Nah, ini kan indah sekali. Guyub, ya nek butuh duit, ya guyub lekrakati bareng, nek butuh rembukan, ya guyub rembukan bareng. Nah, itu. Makasih Bu Roli, hal yang sangat bagus. Kemudian tadi juga sudah dibuat juga prosedur sisi mutu. Itu bagus. Kita tidak usah bicara itu sudah benar atau belum. Pokoknya karena kita itu akan memperbaiki, jangan sampai hal baik yang akan kita terapkan itu Bapak Ibu guru dan anak-anak juga nggak ngerti dalam peristiwa apa, dalam kegiatan apa, penekanan-penekanan budaya tadi kita tekankan. Ya, nanti ditambahkan dalam e-house training besok tanggal berapa? 13-16, buatlah PSM yang agak banyak sesuai dengan nilai-nilai yang tadi dirembuk bersama guru, lalu menghasilkan naskah-naskah baru, lalu prosedur sisi mutu itu terus disuarakan pada anak, kalau itu menyangkut pada anak, kepada guru, kepada guru, lalu lama-lama akan menjadi budaya karena dihayati. Itu ya, makasih. Lalu moncernya ya Pak Tri sama Pak Tarjo, makasih moncernya. Ini kalimatnya ringan kita dengar, moncer. Ya, mengandung banyak nilai. Ini juga konsekuensinya nggak gampang, Pak. Tidak cukup ditulis. Saya juga nggak ingin sekali lagi sistem yang bagus ini nanti mengendap di meja atau di almari dalam bentuk tulisan-tulisan. Ini butuh ketekunan. Kemudian juga terkait devosi tadi ya saya katakan ada banyak nilai, tapi yang saya soroti adalah devosi kepada Bunda Maria. Devosi dalam bentuk berdoa itu salah satunya, Pak. Jadi menghormati Bunda Maria, salah satunya berdoa, itu salah satu. Salah yang lainnya adalah devosi itu kan meniru, meneladan. Meneladan seorang tokoh, dalam hal ini adalah Bunda Maria. Nah, Bunda Maria itu
Kalau dalam bentuk doa udahlah itu sudah agak hidup dalam kalangan kita. Tapi meniru perilaku cara hidup Bunda Maria. Pilih Pak Tri, Pak Tarjo, termasuk sekolah yang lain. Devosi Bunda Maria. Mungkin Bunda Maria itu orang yang tekun dan setia. Ya kan, dalam situasi apapun dia tekun mendampingi anaknya. Setia. Rela berkorban sampai titik penghabisan di kayu salib. Nah, ini kan kalau kita meniru semangat seperti Bunda Maria, berarti kita semuanya itu juga ambil saja salah satu nilai yang akan kita bangun untuk menjaga hal yang baik atau memperbaiki situasi yang kurang baik lalu diubah. Ini butuh kadang mengalami rasa sakit Bapak Ibu. Kadang yang kepala sekolah kehilangan kekuasaan kalau sudah urusan seperti ini. Nah, dialog diskusi itu kan kadang-kadang pendapat kepala sekolah belum tentu lebih baik loh daripada guru-gurunya. Pendapat wakil kepala sekolah juga belum tentu lebih baik dari para guru kan. Nah, kalau kita mendengar pendapat guru-guru lebih baik dari pendapat saya sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, itu kan kalau gengsi kita tinggi, kan bisa sakit hati kita. Nah, kalau kita tidak rela kehilangan kekuasaan, dalam peristiwa seperti itu kita bisa kehilangan kekuasaan, perasaan sebagai pimpinan, pendapatnya tidak lebih baik dari guru, nggak apa-apa. Ya itulah kita dengan rendah hati. Bunda Maria sama, dia kan orang yang rendah hati. Nah, rendah hati itu butuh konsekuensi. Itu yang saya kira bagaimana hal-hal seperti itu nanti kita wujudkan. Maka sistem yang baik belum cukup. Harus diikuti orang yang baik. Good system, ya good people. Good school, ya good teacher. Nggak ada sekolah yang baik tanpa guru yang baik. Nggak ada. Guru yang nggak baik itu tidak akan bisa bekerja di sekolah yang baik. Sebaliknya, akan membuat sekolah yang baik dibutuhkan guru-guru yang baik. Begitu. Terima kasih ya, Bu Roli, Pak Tarjo, Pak Tri, Pak Arjanto. Mudah-mudahan yang sudah kita rumuskan nanti pelan-pelan kita hidupi lalu kita mengalami metamorfose, perubahan, dan itu sakit. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darwarto atas peneguhannya. Poin terakhir bahwa perubahan itu menyakitkan, tapi akan membawa berkat yang luar biasa. Betul ya. Saya teringat dari kata-kata ini dari Budar Arnold ketika saya masih di Pemalang merobak di sana. Pak, perubahan itu menyakitkan. Memang benar, tapi akhirnya akan menambah dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Kita akan berikutnya ke narasumber yang berikut, yaitu Mas Hendy dulu mungkin. Monggo Mas Hendy. Ya, terima kasih Pak Aka atas waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan profisiat atas penemuan-penemuan yang dan moncer dari model program Luber ini. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah ketika kita dibebaskan untuk menentukan mau kemana arah sekolah kita dengan menggali naskah akademik, kita semakin bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan, kita semakin menciptakan harapan baru dari sekolah yang sudah Bapak Ibu Budar sebenarnya geluti sejak lama. Akan tetapi dengan kemendalaman naskah akademik yang sudah tergali, kita paham konteks, kita akan menciptakan pendidikan yang membumi. Membumi yakni sesuai dengan keadaan lokal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, dengan naskah kurikulum, apa yang membumi sesuai dengan kebutuhan dan harapan itu kita akan aktualisasikan ke dalam ranah pendidikan kita di sekolah masing-masing. Oleh karenanya, untuk dua sekolah dari Mbayat dan Cawas tadi, Bu Roli, Pak Triwahono, Pak Sutarjo, kami mengajak untuk ketika membuat naskah akademik, landasan-landasan penyusunan kurikulum tadi yang sudah
Bapak Ibu ngendikaaken kalau wau langsung ditukikkan dan direfleksikan dalam konteks sekolah panjenengan. Ya, langsung direfleksikan, misalnya landasan filosofis tadi pakai Jürgen Habermas gitu ya. Jadi ini landasan filosofis yang istimewa. Soalnya mungkin di landasan-landasan filsafat pendidikan kita itu tidak menggunakan ini. Mungkin di sekolah-sekolah Prancis malah pakai gitu. Jadi Prancis, Jerman itu malah pakai ini ya. Karena ya luar biasa ruang publik dan etika publik yang kita bangun melalui angkringan ini ternyata mendunia. Jadi nanti langsung dikontekskan, dikonkretkan atau kita refleksikan ke sekolah-sekolah panjenengan semua. Dan ini Bapak Ibu untuk semuanya juga ini salah satu trik ya, salah satu trik untuk menghindari plagiarisme. Ya. Untuk menghindari plagiat itu salah satunya memang kita mencuplik dari sana, mencuplik dari sini, dan kita tupikkan, kita refleksikan dalam dimensi atau dalam langsung ke sekolah kita, konteks sekolah kita. Dan refleksi itu akan menghindari kita dari dugaan plagiat. Jadi aman. Jadi ada dua hal. Yang pertama, sumbernya kita tuliskan, entah itu menggunakan sitasi atau catatan kaki. Lalu yang kedua, kita tukikkan dalam refleksi konteks setempat, sehingga kita aman. Itu nggih. Jadi kan ada beberapa hal yang kita cuplik dari sana, cuplik dari sini, lalu kita tegaskan lagi dari mana sumbernya. Ide dan kerangka pikir itu sudah baik, rasa saya sudah baik, dan justru luar biasa gelegarnya. Akan tetapi sumber dan perlu kita refleksikan dalam konteks setempat itu juga dibutuhkan dalam membuat landasan-landasan. Nah, itu landasan yuridis, landasan filosofis, sosial antropologis, ipteks, ya, maupun spiritual. Itu. Jadi agar yang copy paste tadi semakin kita paham. Saya itu menulis dalam konteks apa. Nanti untuk SKL, lalu model kurikulum dan asesmen, itu nanti akan dipertajam oleh ahlinya kurikulum. Saya tidak berani untuk masuk dalam ranah ini. Itu. Lalu dari saya juga, karena kita akan membuat atau menciptakan budaya sekolah yang positif, lalu kata-katanya juga positif, yang kita bangun dalam KD maupun indikator. Kita bisa menggunakan taksonomi yang biasa kita gunakan, yakni dari Bloom itu, atau taksonomi dari Krathwohl untuk sikap. Tuh. Lalu juga kami mohon dengan sangat untuk menghindari dalam penyusunan kompetensi dasar maupun kompetensi dasar maupun indikator atau yang standar tadi ya, standar mutu sekolah, untuk mengatakan tidak, jangan, dan dilarang. Ini kemarin Pak Heri memesankan ini. Misalnya kemarin dicontohkan oleh Pak Heri, Bapak Ibu Buder jangan membayangkan gajah berwarna merah. Bapak Ibu jangan membayangkan gajah berwarna merah. Yang Bapak Ibu Buder bayangkan apa, Bapak Ibu? Gajah berwarna merah. Begitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya bocah ora ngerti toto, nyelampar wis diweling malah ndodro.
Gitu toh. Dalam bahasa kita kan sering gitu toh. Nah itu dengan kata jangan, dengan kata tidak, dengan kata itu justru menyangatkan malahan. Sadar atau tidak kita sadari. Gitu. Maka dalam penyusunan KD dan indikator, tolong hindari kata tidak, jangan, atau dilarang. Kita mau membangun budaya sekolah yang positif. Oke. Jadi dengan kalimat positif ya Mas ya? Iya, benar. Menghindari kalimat negatif pokoknya. Ya. Oke. Lalu yang cawas tadi untuk menciptakan visi misi baru, oke, moncernya luar biasa. Lalu untuk model kurikulum asesmen nanti ya dia akan dijelaskan Pak Heri supaya kita semakin jelas ke mana arah kita. Dan Bapak Ibu, kami tekankan ketika naskah akademik kita buat menceritakan banyak sekali tentang keunggulan-keunggulan nilai, keunggulan-keunggulan kearifan-kearifan lokal, lalu keunggulan dari profil pelajar Pancasila, kearifan atau teladan dari Santo-Santa Pelindung. Kami mengharapkan juga naskah kurikulum ini juga dibangun secara unggul, ada jitu dan moncer tadi. Dengan demikian, tahun depan kita bisa menggunakan ini sebagai senjata untuk menyusun program dan kegiatan yang unggul pula di masing-masing sekolah. Berdasarkan nilai dan keutamaan-keutamaan, lalu indikator-indikator. Kami belum paham betul nanti bagaimana kebijakan yayasan untuk mengontrol atau memonitor keberlangsungan penanaman nilai dan keutamaan-keutamaan ini dalam program dan kegiatan tentunya berdampak pada RAPBU. Gitu ya. Nanti kebijakannya Bu Derwarto bagaimana? Ya, dan sekolah-sekolah bagaimana? Gitu, ampun mesam-mesem kok tadi. Ini yang pendidikan kedepannya tetap balik di Bu Derwarto. Aman. Iya, mendukung. Ya. Aman. Ini jalan terus. Ya, kita ini yang dari SMP akan nyolong start, mencuri start untuk pembenahan nilai-nilai ini. Kemarin tanggal 8/11 gitu. Tanggal 11 Desember, 11 Desember pinter gitu. November 2 minggu yang lalu. Oh, tanggal 27, 28. Nah, 27, 28 nilai-nilai ini, nilai-nilai hasil riset untuk bukan hanya semata-mata untuk pangudi luhur ya, ternyata core value atau nilai inti Buder FIC Provinsi Indonesia akan mulai kita sosialisasikan di bulan Maret. Tak tambahkan Mas. Monggo. Bapak Ibu, pada tanggal 20 Oktober, hari Rabu 20 Oktober, Buder Provinsial beserta Dewannya, Komisi Spiritualitas dan Penguatan Persekutuan atau Tim Spiritualitas Kongregasi Buder FIC, pengawas yayasan, lalu penyusun buku kepangudiluhuran, Buder Frans Wiki dan beberapa Buder, pengurus yayasan, itu kan rapat, salah satunya membahas hasil penelitian ini. Lalu dalam rapat itu, akhirnya apa yang kita temukan, 6 nilai core values itu, oleh kongregasi dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai kongregasi Buder FIC, atau bahasa negatifnya tidak bertentangan dengan kehidupan atau nilai-nilai Buder FIC. Maka nilai-nilai yang ditemukan ini dapat atau mohon disebarluaskan untuk semua pihak, tidak hanya pangudi luhur, tetapi untuk YBMS, ya untuk para bruder, untuk calon bruder, semuanya. Nah, 6 core values ini tidak menghilangkan yang 10 keutamaan, tidak. Ini melengkapi atau menambah. Loh, mengapa kok hanya 6? Ya karena di dalam penelitian itu menemukan 6, tidak berarti hanya 6. Pasti ada ratusan
hal baik dari kongregasi para bruder FIC, dari bruder pendiri kongregasi. Ada banyak, tetapi di dalam konteks penelitian ini yang dominan disebutkan oleh para bruder Provinsi Indonesia ada 6 nilai itu. Begitu nggih. Nah, maka kami pengurus menindaklanjuti deklarasi dari Komisi Spiritual itu bahwa core values ini tidak bertentangan sesuai. Lalu Yayasan Pangudulur membentuk tim sosialisasi nilai-nilai kepada guru karyawan Yayasan Pangudulur. Nanti akan dimulai di semester 2 atau tahun 2022. Maka dari kemarin kami menyampaikan terkait uraian core values yang 6 dan 10 keutamaan, mohon Bapak Ibu nanti uraiannya menunggu kongregasi, karena tim dari yayasan yang akan merumuskan nanti Bapak Ibu tinggal nempleke. Nah, tugas Bapak Ibu kan menggali keutamaan-keutamaan menyangkut budaya setempat, menyangkut santa, pelindung dan kearifan lokal. Begitu. Nah, kongregasi atau yayasan minta, bruder provinsial sendiri yang minta, karena ini menjadi grand design kurikulum, bruder provinsial minta agar para peneliti dilibatkan dalam proses ini. Maka Pak Hendi yang seorang teolog, filsuf juga, dia S2 Roma, ya itu lalu dilibatkan. Pak Heri ini juga tim peneliti, kebetulan dia Pak Heri, bukan kebetulan ya, kompetensinya Pak Heri itu S2 desain kurikulum, juga anggota pengembang kurikulum Provinsi Jawa Tengah. Lalu bruder provinsial minta agar kedua orang ini dilibatkan dalam tindak lanjut bagaimana itu dibumikan di sekolah-sekolah. Nah, kebetulan ini POP yang SMP, ya POP SMP inilah yang menjadi pilot project implementasi nilai-nilai ini. Begitu saya menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Tanya, Pak Mas Hendi kok ya. Oke. Tanya, Der. Monggo Pak Tri. Pada coaching klinik sebelum FGD ini kami pernah menanyakan bahwa sekolah itu kan juga sudah menggali nilai-nilai utama Bruder Bernardus sekaligus yang 6 core value Bruder FIC. Nah, itu kalau tadi Bruder Warto menyampaikan bahwa yayasan akan membuatkan, apakah yang sudah kami gali dari sekolah itu harus didel terus diganti dan yang dari yayasan atau bagaimana? Terima kasih. Karena ini semacam nilainya yayasan yang harus kongregasi yang harus ditanamkan ke semua unit, sekolah yang punya hak interpretasi, yang punya hak menguraikan ke dalam bahasa pendidikan adalah yayasan, Pak. Nanti sekolah itu mencari wujudnya, mewujudkan di sekolah. Begitu nggih? Supaya nanti sama, karena ini nanti bisa beda-beda, karena nanti pemahaman terkait latar belakang mengapa muncul persaudaraan Ratu Kongregasi itu nanti bisa beda-beda, karena ini menyangkut spiritualitas kongregasi. Itu pun yang ahli juga hanya Bruder Petrus Parianto, yang ahli merumuskan itu. Ini sedang diselesaikan oleh Bruder Petrus Parianto, rumusan buku induknya, dia berjanji akhir Februari. Nah, itu belum selesai, itu masih rumusan spiritualitas ya. Setelah itu masih harus dirumuskan ke bahasa pendidikan. Nah, kalau di ruangan ini nanti saya juga melihat, mengamati ini tulisan-tulisan yang bagus-bagus, kayaknya nanti bisa beberapa Bapak Ibu guru kami minta untuk merumuskan ke dalam bahasa pendidikan dari rumusan itu. Supaya nanti Bapak Ibu guru itu membacanya mudah. Begitu. Soalnya bahasa asli tulisan spiritualitas, aku ya kadang-kadang bingung Pak, itu bahasanya bahasa langit tuh saya juga kadang-kadang bingung, maka tentu harus dibantu dibahasakan ke bahasa pendidikan. Lalu baru setelah bahasa pendidikan, Bapak Ibu masing-masing sekolah menerjemahkan ke dalam kegiatan penghayatan di sekolah. Kira-kira begitu Pak Tri. Oke. Ya. Mohon tanya, boleh untuk
Ko Hendi. Oke, monggo Pak Tri. Tadi kami sekolah itu mengambil dokumen kurikulumnya itu Moncer. Kami punya gagasan bahwa Moncer itu ada 3 hal yang kami akan kembangkan. Yang pertama, beriman itu hubungannya dengan religiusitas, kemudian cerdas hubungannya dengan kognitif, sedangkan berkarakter nanti praktik moralnya. Lah, untuk budaya Cawas itu yang rencana yang kami ambil adalah Gejok Lesung, karena memang masih dihidupi di daerah Cawas. Setiap tahun itu ada festival Gejok Lesung. Dan juga filosofi dari Santo Pelindung, Santo Yusuf itu sudah kami gali. Dari 2 hal itu rencananya itu kira-kira kalau dibuat sebuah gambar itu gambar yang tepat itu yang apa ya Ko Hendi? Terima kasih. Ngeten Pak. Untuk ini ya Pak, saya mau menjelaskan dari nilai dulu ya, supaya nanti ada jeruntrungnya ke interpretasi berupa gambar. Simbol. Ya, ini nanti ada disiplin ilmunya sendiri namanya semiotik gitu Pak. Jadi dibalik. Gini, antara nilai keutamaan tadi sama seperti yang dikatakan Buderwarto, nilai itu kan menghantar kita pada yang transenden. Kita tidak akan mengajarkan secara bloko suto 6 core value itu. Mengajarkan atau misalnya ya, Allah adalah kasih terdapat dalam konstitusi FIC nomor berapa anak-anak. Jadi enggak seperti itu. Jadi nilai itu akan menjadi atmosfer sekolah, budaya sekolah, ya. Atau yang kita bicarakan dalam asesmen lingkungan belajar itu adalah iklim sekolah. Jadi masing-masing sekolah itu nanti akan punya iklim. Kalau yang Yayasan Don Bosco Medan iklimnya apa? Lalu Yayasan Setia dari Medan itu juga iklimnya apa? Yayasan Santo Paulus Makassar itu iklimnya apa? Dari nilai-nilai itu. Bagaimana untuk meraih nilai-nilai itu? Kita butuh laku, kautaman. Nah, kautaman itu adalah salah satunya kautaman dari 10 keutamaan Buder Bernardus. Jadi tidak hilang, yaitu yang kita ajarkan, yaitu yang kita teladankan, salah satunya keutamaan Buder Bernardus Hugen. Kearifan lokal, itu yang kita ajarkan, yang kita teladankan. Terus mitologi, misalnya di tempat Pak Aka itu ada Joko Tingkir, gitu, gitu. Mitologi dengan semangatnya Joko Tingkir membuat, ya aslinya ya memberontak. Iya betul Mas. Masih pimpin kok ya bahaya ya Mas. Nah akhirnya saya harus ngomong ini, tapi tidak apa-apa Pak. Lah wong kita itu tadi pendekatannya itu demokrasi pendidikan, no. Paulo Freire. Iya, no. Kan ya medeni itu sebenarnya. Ya untung ini live streaming, jadi saya ngomongnya hati-hati. Coba kalau saya ngomongnya di angkringan mungkin berbeda. Mas Indi, ya. Boleh nambah Mas? Iya, monggo Buder. Pak Tri, saya itu tidak bisa menggambar Pak. Di SD saya pernah juara gambar, tapi kan gambar ngawur. Di SD saya pernah juara gambar saya. Ini mau nunjukkan gambarnya yang SD ini. Nah, saya tidak ahli membuat, tapi sebagai kepala sekolah itu yang penting itu ngerti toh apa yang harus sebaiknya dilakukan. Soal menggambarnya bisa minta tolong orang Pak. Saya membuat monumen Pak waktu itu. Nah, ini. Dan sekarang menjadi tempat favorit. Saya share ya. Wah, Moncer ya. Panlit toh. Apakah kelihatan? Weh, ya. Kelihatan tuh. Nah, ini, ini adalah, kok ketutup loh?
Lah di close kok udah. Lah wong di close kok hilang dong nggih. Sudah mantap ditutup. Nah, kalau Bapak Ibu ke Vanlit, Bapak Ibu akan melihat monumen ini. Pasti monumen ini bukan saya yang buat, saya nggak bisa apa-apa. Tapi monumen ini menggambarkan nilai yang dibangun oleh Monsinyur Sugio Pranoto dan Romo Vanlit. Saya hanya minta kepada tukang taman, Pak, monumennya adalah ada unsur religius, ada unsur nasionalisme, dan ada unsur pendidikan. Tolong gambarnya piye, Pak? Nah, terus ini yang membuatkan kakaknya Buder Triharyadi, Kepala Sekolah Bintang Laut. Pak, siapa namanya lupa saya. Oh ya, Der. Lalu unsur religiusnya kan berupa rumah melengkung-melengkung dengan gereja tuh ini. Ada salib gereja. Nah, unsur nasionalismenya ini kebetulan ada 4 pahlawan nasional yang pernah sekolah di Vanlit. 3 orang sempat lulus, 1 orang tidak lulus karena mungkin situasi perang. Ada Sugio Pranoto, lalu ada C. Simanjuntak, ada Yosudarso atau siapa ini. Ada 4. Ini di bawah lengkungan ini patung para pahlawan nasional. Romo Vanlit pendiri. Lalu di ini merah-merah ini adalah darah yang mengalir dari Romo Vanlit, mengalir ke sini. Lalu di sebelah sini depannya Romo Vanlit, di sebelah lapangan yang sebelah sini, itu ada Pak Naryo. Pak Naryo itu kepala sekolah yang mengarang lagu Mars Vanlit. Itu ada simbol penerus. Romo Vanlit seperti khotbah, pahlawan nasional, Pak Naryo dan alat musiknya, dia mewakili generasi sekarang yang mendapat titah pesan seperti itu. Nah, digambarkan oleh ahli taman menjadi seperti itu, Pak. Jadi nggak harus gambar sendiri, Pak. Tapi yang penting kepala sekolah itu ngerti apa yang sebanyak kita buat. Kita bisa minta bantuan banyak orang. Lalu aku bicara sendiri, ya saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa minta tolong Mas Hendi ini yang seorang teolog filsafat. Pak Heri ini kurikulum, dia S2 kurikulum. Karena saya yang bicara sendiri, ya kobol-kobol nggak kuat, Pak. Nah, ini fungsinya kepala sekolah itu mampu mendatangkan orang ahli di sekitar kita. Itu keunggulan, boleh loh Pak, itu keunggulan saya Pak. Saya bisa mendatangkan orang-orang ahli di ruangan ini kan keunggulan. Nah, itulah bagian dari usaha yang bisa kita lakukan. Bapak juga bisa mendatangkan orang-orang hebat datang ke sekolah membantu. Jangan dipikir sendiri, nggak bisa. Gitu Pak Tri. Semangat Pak Tri. Ya. Kalau saya punya gambaran itu apa tuh? Santo Yusuf membuat gejok lesung itu gambarnya. Oke, masa nonton nggih saged. Gini Pak, saya akan melanjutkan tadi nggih. Tentang nilai, keutamaan dan praksis moral tadi, bagaimana itu kita visualkan dalam bentuk gambar. Jadi keutamaan kan tadi saya berbicara masih soal 10 keutamaan Buder Bernardus, tetapi kita masih mempunyai Santo Santa pelindung. Entah ini di sini Santo Aloysius Gonzaga atau maupun Santo Yusuf dari Cawas. Untuk Santo Aloysius Gonzaga itu saya itu masih penasaran. Jujur saya itu masih penasaran dan sampai saat ini belum ketemu mengapa para Buder FIC waktu itu mencetuskan atau membuat kesepakatan bersama dalam konstitusi yang lama itu 1926 katanya, itu mulai bahwa Santo Aloysius Gonzaga itu menjadi pelindung semua sekolah-sekolah FIC di waktu itu di Belanda dan Belgia waktu itu. Nah, ini yang masih saya bingungkan. Ya. Kalau 26 berarti sudah di Indonesia, Ding. Berarti semua yayasan semua sekolah-sekolah FIC milik Buder itu berlindung pada Santo Aloysius. Kalau biara-biara itu Vincentius kelihatannya. Nah, itu kenapa? Itu saya belum tahu. Paham betul kenapa kok Aloysius yang kita pilih. Itu nanti akan mencoba menjadi kegelisahan kami untuk kita lanjutkan dalam riset. Lalu
Santo Yusuf gitu ya. Misalnya keutamaan Santo Yusuf. Bapak Ibu bisa kalau menggali ini bisa merefleksikan dari Patris Kordi. Keutamaan seorang bapak itu ada dokumennya sampun ngasto toh Pak? Sampun nggih. Ya, itu bisa itu kita menggali keutamaan-keutamaan itu dan saya akan menunjukkan bagaimana itu semua nilai dan keutamaan-keutamaan itu divisualkan. Apakah pernah melihat gambar ini, Bapak, Ibu? Pernah waktu FGD kapan itu ya? Saya lihat di... belum. Pilih Dulu orang saya Batak. kirim, tapi belum seperti ini, Pak. Oh, Yang putih. baru FGD itu Belum masih sudah hitam putih. yang disempurnakan. Ini sudah disempurnakan. Ya, Oh, kita gitu. bisa menggali ini Thomas Aquinas dengan kekasannya dengan buku, dan ini buku ya anggap aja, dan pengaduk ini dianggap pengaduknya ini oleh pelukisnya dilambangkan ini Trinitas. Ya, ini ada simbol Trinitas. Ini Santo Dan Bosco. Yohanes Bosco. Yohanes Bosco menuang garam di sini. Garam ini adalah ulos. Ada makna ulos ini. Saya kurang paham. Kemarin dijelaskan sih oleh salah satu suster Parmina yang mendalami Daliana Tolu. Nah, ini ulos itu maknanya apa kemarin? Lalu ini ornamen ini juga punya makna. Ini warna-warna hitam, merah, dan putih ini nggih wonten maknanya. Ini aksara Batak yang ditulis ini tulisannya Horas gitu. Bacanya Horas itu, Pak. Ini kabudayaan lokalnya yang diambil ya ini Daliana Tolu dari Tiga Tungku yang mempunyai makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Batak. Kurang lebih seperti ini. Patri gejok losong tadi. Tetapi kita tidak dalam interpretasi gambar itu akan semakin luas ketika ditafsirkan oleh pribadi-pribadi yang punya kepiawaian untuk menafsirkan gambar. Contohnya berburu celeng Pak Joko Pekik. Itu yang membuat booming itu ditafsirkan oleh Romo Sindu. Gitu. Jadi nanti Bapak silahkan gambar ono-onone gitu ya. Jadi nanti meminta ini tolong ditafsirkan. Ini maksud saya menggambar ini. Nanti ditafsirkan dalam telaah-telaah itu oleh misalnya Romo Paroki, Romo Cawas niku sinten Pak? Romo Joko. Romo Joko nggih. Joko Purwanto. Oh, Joko Purwanto nggih. Nggih. Pilih saged diajak rerembagan bab menika. Nggih. Napa nanti menggambar apapun nanti ya dengan keterbatasan saya waktu dan pemikiran mungkin nanti akan saya terjemahkan dalam bahasa pendidikan dari gambar Bapak. Narasi satu lembar itu sudah baik, cukup untuk membuat narasi. Begitu. Perkataan itu hanya apa ya Pak? Salah satu cara yakni gambar. Bisa juga berupa lagu, bisa juga berupa patung tadi yang katakan atau diuraikan oleh Derwarto. Gambar itu salah satu, bisa berupa lagu juga. Misalnya kalau menanamkan 10 keutamaan kan ada lagu 10 keutamaan. Nah, itu salah satunya. Tapi banyak cara untuk merefleksikan nilai dan keutamaan ini menjadi sebuah tetenger yang bermakna. Makatan Bapak. Nggih, matur nuwun Kak Edi. Nanti kelompok lain mungkin? Sampun Mas Edi. Sampun. Berikutnya dari Pak Heri. Monggo Pak Heri. Ini berapa sekolah nggih, Pak Kang nggih? Ada 6, Pak. Masih ada 4 lagi. 4 lagi nggih. Pak Tri, Bapak saya itu alumni Cawas. Oh, nggih, Jadi saya merhatikan gitu kerangka berpikir idenya luar biasa.
Gejok lesung kenapa Pak dipilih itu, filosofinya apa, terus keutamaan yang mau dicapai di mana Pak? Saya ingin tahu karena waktu kecil saya juga sering dolan kecawas toh mendengar itu. Enak banget di telinga. Gejok lesung itu kan sebuah alat pertanian untuk menumbuk padi, kemudian untuk berkarya, artinya begitu. Dalam pekerjaan itu akhirnya bisa berlanjut menjadi sebuah kesenian karena hasil dari kerja kelompok itu menghasilkan musik yang menarik sehingga dibutuhkan kerjasama yang bagus sehingga musik yang dihasilkan itu mampu mengiringi lagu-lagu apapun sehingga menarik gitu. Artinya perlu kerjasama, kemudian keserasian dan sebagainya itu untuk gejok lesungnya begitu Pak. Yang kami tahu. Dihubungkan dengan 6 core value dan keutamaan Santo Yusuf. Oke, kalau Santo Yusuf dan itu profil pelajar Pancasila kira-kira masuk enggak Pak? Daerah Cawas bagian utara itu ada daerah yang pengrajin kayu mebel. Sementara kami mengamati atau menggali bahwa Santo Yusuf itu kan juga istilahnya pekerja kayu. Kerja keras dan tanggung jawab dari Santo Yusuf itu kami kolaborasikan dengan gejok lesung, akhirnya Santo Yusuf membuat gejok lesung. Bagus. Katan Bapak untuk menjawab ini Bapak, untuk makna ini ada jembatan Pak. Kinarto Sabdo itu pernah membuat lagu Lesung Jumenglung. Seru imbal-imbalan. Maneter Malungkung. Ya itu lah. Oh gitu. Ya, kenapa harus imbal-imbalan? Kenapa harus seru tek tok tek tok tek tok dong tok tek tok tek tok. Nah itu ada harmoni, ada suasana yang dibangun dengan Lesung Jumenglung, harus seru. Kalau nggak seru nanti Roro Jonggrangnya nggak masuk dalam candi ya. Itu ada jembatan dan makna dari lagu Kinarto Sabdo membuat Lesung Jumenglung itu. Mungkin ada kondisi masyarakat, lalu apa yang dibangun, harus seru mengumandangkan kegotong royongan ini atau bagaimana nanti. Monggo Pak dipun tafsirakan. Keren Pak itu Pak, keren Pak. Itu budaya keren. Arah pertanyaan saya begini Pak, luar biasa ide itu. Di awal tadi Mas saya mengatakan kerangka berpikir dan idenya luar biasa Pak. Tidak terkerangkeng, no box gitu ya. Tapi kemudian saya bantu Pak. Tok-toknya bantu, padahal ya ora ngerti apa aku iki. Oh, bukan yang ini. Saya tadi googling, luar biasa Pak. Ini deh. Ini sebuah riset yang kemudian ini Pak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat petani senantiasa menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial melalui kesenian gejok lesung. Nilai kesetiakawanan sosial yang ditumbuhkan meliputi nilai gotong royong, kepedulian sosial, tolong-menolong, rela berkorban. Lah kan profil pelajar Pancasila banget Pak. Santo Yusuf, keutamaan dan nilai-nilai kita semua Pak ini. Kebersamaan dan nilai tenggang rasa. Ini direkomendasikan agar pemerintah melalui Kementerian Sosial CQ, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kawanan Sosial, direkomendasikan untuk gejok lesung. Maksud saya begini, kuatkan ide itu dengan artikel ilmiah. Jadi tadi kalau Bapak menjawab misalkan Pak Heri ini hasil penelitian
ini begini. Artinya ide saya kuat dengan hasil penelitian ini, begitu. Jadi naskah akademik yang kemarin mungkin bisa diperdalam untuk mengangkat gejok lesung dengan mencari dokumen-dokumen ilmiahnya. Baru ngeh ya Pak setelah ada ketemu gejok lesung. Kan luar biasa toh. Tadi Bapak saya itu pengen ngangkat, tapi mungkin karena pembawaan Pak Tri yang kalem gitu ya, sehingga ngendikannya seperti itu. Tapi ya luar biasa Pak. Ya udah, orang-orang Cawas itu halus-halus kok. Bapak saya juga ini kan anaknya juga kelihatan halus. Halus Pak, halus Pak. Wah, sudah mengalami metamorfosa ini. Halus parutan golpol kalau ini. Terus ini Pak, ini untuk semuanya saja, Nonjo, untuk semuanya saja. Kalau dulu saya pernah menyampaikan kurikulum sekolah penggerak 2021 ini jalan. Sekarang apakah Buder, Bapak Ibu Kepala Sekolah semua sudah ingin merubah kurikulumnya? Pasti masih pakai 2013 kan? Ya. Ya, basicnya 2013. Ada kurikulum sekolah penggerak. 2022 ada kurikulum baru, tahu nggak, Buder Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, nggih. Belum. Terus kalau begini maksud saya, apakah pengalaman di kurikulum 2013 di mana pada saat itu didengungkan tahun 2012 atau berapa itu, kemudian implementasi 2016 dan kita kepuntal-puntal kan. Sekolah swasta Katolik memahami sampai sekarang pun memahaminya dan bisa beda-beda kan. Pilot project selalu dilakukan oleh pemerintah dan kita di sekolah swasta kan itu baru pilot project, belum tentu dilaksanakan. Enggak. Begitu kurikulum itu pilot project pasti akan dilaksanakan. 2022 ini ada kurikulum baru, Pak. Buder semuanya. Siap enggak kita? Ini saya share nggih. Tadi mana ya? Ini ini aja. Ini silakan nanti Bapak Ibu googling, Buder, di googling kurikulum prototipe 2022. Kurikulum prototipe 2022. Ini keluar November 2021. Tahun ajaran baru dilaksanakan, pasti. Begitu. Dan satu hal yang nanti di googling, dibaca, terus ambil keputusan apakah mau tetap 2013. 2013 struktur kurikulumnya, mata pelajarannya sih tetap. Tetapi ada bagian di mana satu ini memiliki beberapa karakteristik utama, pengembangan soft skill, karakter, akhlak. Nih. Kita sudah siapkan loh ini. Berbasis pembelajaran berbasis proyek. Tetap jalan. Fokus pada materi esensial. Kita sudah menggali yang sangat esensial malahan. Gitu kan? Nilai, keutamaan, dan sebagainya. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level. Dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal. Di sini ada nanti budaya itu masuk. Tapi bahasanya
kearifan lokal. Terus ini ya, karakteristik prototipe ini informatika menjadi wajib. Apakah sekarang sudah tergagas informatika? Pembelajaran untuk profil pelajar Pancasila. Negara meminta pembelajaran basis proyek ini untuk ke profil pelajar Pancasila. Tapi kan kita sudah bisa memasukkan semuanya untuk menuju profil. Semuanya itu maksudnya setiap mata pelajaran. Terus ini Bapak Ibu, ini memang untuk SMA gitu ya. Tetapi kita bisa menyiapkan anak-anak kita karena saat ini kita pun sudah belajar bagaimana berliterasi ilmiah. Catatan kaki, sitasi, terus merencanakan kurikulum. Ini di SMA itu dan pelajar menulis isi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Isi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Ilmiah ya. Bekalilah anak-anak kita sejak SMP. Akhirnya begini nanti. Misalkan di SMA-nya dia itu tidak begitu diperhatikan, tapi ini nanti akan dirasakan oleh anak-anak lulusan SMP PL. Oh dulu di SMP aku sudah diajari ini, membuat isi ilmiah. Itu menjadi sebuah keunggulan kita juga. Anak kita di SMA menjadi lebih unggul dibandingkan dengan anak yang lain. Itu anunya ke sana. Terima kasih. Ada lagi yang mau saya tunjukkan. Ngeri ya? Ayo oke. Ini 20 November. Kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Ini masa karakteristik kurikulum. Ada hal yang ingin saya tunjukkan. Bagian yang kerangka kerja evaluasi kurikulum. Ini kan ide kurikulum, desain, struktur, isi, evaluasi dokumen, sudah dievaluasi. K13 sudah dievaluasi. Hasil evaluasi dokumen 2013, silakan Bapak Ibu refleksikan apakah kurikulum prototipe ini hanya prototipe yang kemudian nanti tidak jadi dilakukan. Kalau ini sudah ada evaluasi kurikulum 2013, pasti jadi, maka bersiap-siaplah, bawalah lampu minyak. Ini, sebentar, ada, saya mau, hasil evaluasi komponen perangkat mulai terlalu banyak menyulitkan guru dalam membuat perencanaan rumusan kompetensi yang detail, dan seterusnya. Eri, di atasnya Pak Eri, aku tadi lihat, atasnya naik terus lagi. Nah ini nomor B itu, coba perhatikan. Kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah dan peserta didik. Lah isto, kita sudah buat sekarang. Nomor B itu, saya itu kan, saya tak lihat nyari yang evaluasi ini karakteristik kurikulum. Nah ini. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum selanjutnya. 2013 ya tetap strukturnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Ya itu tetap ada. Murid secara mencakup kecakapan akademis, non akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional dan spiritual. Lah, iki sosial, emosional, spiritual itu ya digaung-gaungkan terus, tetapi nggak pernah teknis, secara teknis yang sedang kita kerjakan ini loh. Yang jelas sosial, emosional itu jarang kita sentuh secara profesional, Pak. Ya, betul. Sekarang kita sudah masuk ke KI1, KI2 kan, sosial, spiritual sosial ini kan. Ini kita sudah lebih unggul Bapak Ibu. Buder. Berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Ini kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Jadi ini
merinding saya ketoke nganu ini. Der, sudah saya segini aja. Nanti ini direkam kok. Ya nggak apa-apa toh, memang apa yang kita buat sesuai dengan apa hasil evaluasi dari pemerintah terkait kurikulum Ya, K13 saat itu toh. pemerintah belum evaluasi. Oh, saat itu belum ya. Ya, ini baru muncul. Munculnya 20 November, Der. Oh, baru Setelah melihat YouTube POP terus evaluasi ya. Sudah dekat jangan gitu, nggak boleh mengklaim lah Pak. November. Au. Pas, yang kita buat kok pas. Nah, gitu itu nanti bisa dicari, di-download, kemudian dipelajari bersama. Ya. Ini sudah terbuka. Terus ide Buder Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa. Yuk diperdalam, semakin dalam, ilmiahnya didapat. Gitu. Demikian Pak Aka matur nuwun. Ngeri ya Pak, ngeri ya. Terima kasih Pak Eri, luar biasa nih. Semakin kesini apa yang kita bayangkan semakin nyata, banyak banyak hal yang sudah akan digerakkan, walaupun kita sudah mulai menggerakkan lebih dulu, tetapi hal itu akan menjadi inspirasi untuk kita bersama. Artinya hal ini memang benar harus kita kuatkan di sekolah-sekolah kita masing-masing, terutama di Yayasan Pangudi Luhur, karena yang ini akan memulai adalah Yayasan Pangudi Luhur. Jadi tadi yang disampaikan Pak Eri luar biasa tentang sikap, nilai sosial yang sudah tetap selalu digaung-gaungkan, tetapi belum pernah secara profesional tadi sampai Berwarto untuk lebih ditekankan lagi dalam pendidikan di sekolah kita masing-masing tentunya. Baik, jadi nggak perlu ragu Bapak Ibu, yang kita buat ya, klop dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Artinya kita berjalan di jalan yang benar, betul ya. Benar, gitu. Inilah Roh Kudus yang membimbing kita. Yang dilakukan itu prototipe kurikulum 2022. Sungguh luar biasa, menjadi penyemangat untuk kita semua untuk tetap terus berdarah-darah untuk memikirkan dan membuat kurikulum ini menjadi lebih sangat baik untuk keunggulan sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sekolah berikutnya. Kita akan menuju ke perwakilan Surakarta dan Ambarawa. Monggo yang berikutnya dari Bintang Laut, waktunya 20 menit, dan juga nanti dari SMP Ambarawa juga waktunya 20 menit. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan untuk yang berikutnya SMP Pangudi Luhur Bintang Laut. Monggo Pak Darminto atau Bu Dotri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aka. Ini Bu Dotri tidak bisa mengikuti karena ya mungkin ada apa itu di yayasan ataupun buderan, saya juga kurang tahu bahwa hari ini Bu Dotri tidak bisa, maka saya yang akan menyampaikan mengenai naskah kurikulum. Dan memang kemarin sudah pernah saya sharekan pada waktu coaching klinik kemarin, tapi belum tambah karena memang setelah ada pengumuman untuk naskah akademik itu segera dikumpulkan, maka kami ya membenahi ataupun menyelesaikan naskah akademik yang memang sangat luar biasa karena banyak nilai-nilai yang kami ambil, sehingga harus perlu cari data-data ke sana kemari sehingga nantinya bisa menjadi naskah akademik yang paling tidak itu mendekati kevalidan kan gitu. Baik, saya akan men-sharekan untuk naskah dokumen kurikulum yang kemarin sudah saya sharekan, dan apa itu ada belum banyak tambahan, ya, belum banyak tambahan. Nanti mungkin dalam kesempatan ini bisa nanti ada banyak masukan. Ya, baik. Untuk Bintang Laut ini mengambil ya nama naskah kurikulum unggul Kapas, ya, kurikulum unggul Kapas melalui pendekatan budaya Kota Surakarta
Grebeg Sudiro dan filosofi canting. Untuk Grebeg Sudiro dan filosofi canting, untuk Grebeg Sudiro sudah bisa kami dapatkan dan kami jabarkan dalam naskah akademik. Tetapi untuk filosofi canting ini kami masih kesulitan, belum menemukan secara terperinci tentang filosofi canting ini. Merajut asa, meraih mimpi, menuju kebahagiaan sejati. Kata pengantar ini, kemudian, nah, rencana kami untuk naskah kurikulum nanti, ini seperti ini, bab 1, itu pendahuluan, ini dari latar belakang, kegiatan POP, kemudian pendekatan budaya Kota Surakarta, melalui sosiologi dan antropologi, kemudian pendekatan budaya sekolah. 1-2 hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang kami ambil dari evaluasi tahun kemarin, yaitu 8 standar kurikulum itu. Kemudian juga evaluasi misi, visi, tujuan sekolah. Memang setiap tahun kami itu mengadakan evaluasi, evaluasi baik itu pelaksanaan kurikulum maupun visi misi dan tujuan sekolah. Maka ini kami masukkan di sini. Kemudian landasan hukum dan pendekatan model, dan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Ini tujuan penyusunan naskah kurikulum. Kemudian KTSP nasional, klasifikasi acuan konseptual naskah kurikulum. Kemudian prinsip pengembangan naskah kurikulum atau KTSP Merdeka Belajar. Ini untuk yang bab pertama. Kemudian bab yang kedua itu landasan kurikulum, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, dan spiritualitas pelindung sekolah, filosofi, sosiologis, antropologis, kemudian iptek, dan psikologis, core value, sekolah, dan yayasan. Ini untuk yang bab kedua. Bab ketiga model kurikulum. Bab yang keempat itu profil sekolah, yang meliputi misi, visi, tujuan sekolah, moto, dan yel-yel sekolah, dan tema tahunan, dan data sekolah. Bab yang kelima, struktur program sekolah, struktur kurikulum tingkat nasional, kemudian struktur kurikulum tingkat daerah atau muatan lokal, struktur kurikulum sekolah, dan meliputi bimbingan konseling, kegiatan pengembangan diri, dan program unggulan. Yang bab ke-6, strategi implementasi, yaitu kegiatan intrakurikuler, desain instruksional, inovasi RPP. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan co-kurikuler, kegiatan non-kurikuler, ketuntasan belajar, remedi dan pengayaan, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Bab yang ketujuh, beban belajar. Ini meliputi pengaturan beban belajar, pengaturan alokasi waktu pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan pengaturan beban belajar tambahan. Dan yang bab ke-8, kalender pendidikan, dan meliputi penetapan awal tahun pelajaran, pengaturan waktu belajar efektif, pengaturan waktu libur sekolah. Dan yang bab ke-9, penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Nah, daftar pustaka, lampiran antara lain suplemen kurikulum APAS, kemudian analisis silabus, KIKD, dan SKL. Contoh RPP terintegrasi. Ini gambaran-gambaran kami tentang naskah kurikulum. Ya, nanti mungkin ada masukan
yang kami minta seperti itu, sehingga kami nantinya melangkahnya itu akan lebih terarah gitu. Ini hanya memang gambaran-gambaran banyak sekali yang kami pikirkan itu. Maka ini terdiri dari banyak sekali yang akan kami masukkan, walaupun memang ini belum semua kami dapatkan itu. Bab yang pertama itu pendahuluan, latar belakang, yaitu kegiatan POP nanti akan ini dalam naskah akademik sudah ada, tinggal kami masukkan. Kemudian pendekatan Kota Surakarta, ini dipandang dari menurut Kuncoro Nekrat, ada sistem bahasa, sistem pengetahuan, ya, sistem sosial, dan sistem mata pencarian, sistem religi, kemudian juga kesenian. Nih. Kemudian pendekatan budaya sekolah, ini pun juga dalam naskah akademik sudah kami masukkan di sana, nanti tinggal kami mengcopy ke sini, ya, ini kita masukkan ke sini. Hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum, ya, evaluasi 8 standar, ya, nasional pendidikan ini kami masukkan meliputi standar isi, dan standar proses, dan standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar dan prasarana, dan standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Ini evaluasi tahun yang kemarin. Kemudian evaluasi misi dan tujuan sekolah, ini pun juga kami evaluasi setiap tahunnya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang belum sesuai, ataupun mungkin juga ada penambahan-penambahan. Nah ini, salah satu contohnya yaitu visi dan misi, visi dulu, ya, sebelumnya itu menjadi komunitas pendidikan yang beriman, cerdas, unggul, dan berintegritas dengan meladan spirit Bunda Maria Bintang Laut. Kemudian berdasarkan masukan dan juga pemikiran Bapak Ibu guru semua, maka kemudian visi itu ya apa itu disesuaikan, yaitu komunitas pendidikan yang beriman, cerdas, unggul, dan berintegritas dengan meneladan spirit Bunda Maria. Adapun penjabarannya seperti ini. Komunitas pendidikan itu indikatornya apa, kemudian beriman itu indikatornya apa, cerdas apa, kemudian unggul apa, berintegritas apa, kemudian meneladan spirit Bunda Maria Bintang Laut yang terbuka, proaktif, dan visioner, itu indikatornya apa. Di sini Pak Darmanto lihat yang di bagian unggul tadi, Pak. Unggul ini ya. Sebentar, tak baca sebentar. Sudah, Pak. Teman-teman. Kemudian misi, mendampingi generasi muda tumbuh berkembang menjadi pribadi yang beriman, unggul, cerdas, dan berkarakter, yang siap menjawab tantangan zaman. Biar penjabaran misinya seperti ini, ya. Mendampingi generasi muda, pengertiannya apa, ya. Kemudian indikatornya apa, kemudian tumbuh berkembang, indikatornya ini seperti apa, kemudian artinya apa, kemudian indikatornya apa, kemudian menjadi pribadi yang beriman, ya, pengertiannya apa, kemudian indikatornya apa, ini kami jabarkan di sini. Kemudian menjadi pribadi yang unggul, ya, unggul indikatornya lebih tinggi daripada yang lain, ya. Dan pengertiannya itu, indikatornya itu ini mungkin hampir sama dengan yang tadi, ya. Ini untuk unggul dan menjadi pribadi yang cerdas, ya, sempurna, pengertiannya adalah sempurna perkembangan akal budinya, dan indikatornya mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik dan bersifat dinamis, dan seterusnya. Dan menjadi pribadi yang berkarakter, ya, karakter itu pengertiannya mengacu pada sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, dan tabiat. Ya, ini mungkin dari pengertian ini sumbernya dari mana mungkin belum kami tuliskan di sini, ya, nanti menjadi ya apa itu PR kami untuk melengkapi ini mungkin, ya. Kemudian indikatornya
kemudian siap menjawab tantangan zaman. Yaitu pengertiannya adalah siap menjawab, sudah sedia dan menjawab atau membalas, menanggapi. Dan tantangan zaman, masalah yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan secara sesuai dengan keadaan masa kini. Dan indikatornya bersikap proaktif dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum SMP Bintang Laut yang mengalami perubahan adalah mata pelajaran pendidikan jasmani. Ini dari evaluasi yang kemarin, awalnya kan hanya 1 jam, setelah itu kemudian pindah menjadi 2 jam karena olahraga 1 jam enggak. Itu opo kan itu. Ya waktu pandemi kemarin. Nah ini. Kemudian jadwal pelajaran pun juga mengalami mungkin perubahan-perubahan ini dari hasil evaluasi. Tuntutan perubahan kurikulum ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian landasan hukum ini kami tuliskan ini ada 20. Kemudian yang berikutnya adalah model pendekatan. Ini kami ya mengambil dari yang kami dapatkan kemarin seperti ini. Mungkin Bapak Bruder dan Bapak Ibu semua juga sudah mendapatkan ini, kami masukkan di sini. Kemudian kurikulum disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di SMP Pangdut Bintang Laut, Surakarta. Tujuan penyusunan KTSP di SMP Pangdut Bintang Laut, Surakarta adalah tahapan untuk langkah untuk mewujudkan visi sekolah dalam jangka waktu tertentu dapat diukur dan terjangkau. Tujuan penyusunan KTSP SMP PL Bintang Laut adalah sebagai berikut, yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kemudian memberi waktu yang cukup dan leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi ya, kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat, memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kemudian SMP Pangdut Bintang Laut Surakarta sesuai dengan moto sekolah, yaitu melayani dengan iman, simpati, dan hati. Dan slogan sekolah menjadi bintang di antara bintang. Serta yel-yel sekolah, yaitu good and smart, being an excellent star, menjadi bintang di antara bintang, disiplin, religius, humanis, integritas, yes. Dan menjadi penggerak bagi para peserta didik, guru, dan karyawan untuk menjadi yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata tiap mata pelajaran dan nilai ujian nasional, penguasaan teknologi, pengembangan diri bagi guru dan karyawan, penggunaan media pembelajaran, dan mampu melakukan PTK. Nah, ini untuk Bapak Ibu Guru. Nah, ini sebagai pijakan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di kelas. Ini kami ambilkan materi dari yang didapatkan POP itu. Kemudian ini juga klasifikasi acuan konseptual naskah kurikulum ya, diambilkan dari sana yang kemarin kami dapatkan itu dinamika perkembangan karakteristik satuan pendidikan, dan ini juga belum kami jabarkan dalam kurikulum di sekolah ya, belum kami jabarkan, ini baru mengambil itu ya, nanti mungkin berikutnya akan kami jabarkan dalam kurikulum
di Bintang Laut. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip pengembangan naskah kurikulum, yaitu KTSP Merdeka Belajar. Ini pun juga mengambil ya dari sumber-sumber yang dapat kami kembangkan gitu. Kurikulum SMP Bintang Laut SMP Pangdulur Bintang Laut Surakarta adalah kurikulum yang operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran dan pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Prinsip pengembangan kurikulum SMP Pangdulur Bintang Laut Surakarta meliputi relevansi, yaitu kesesuaian. Ini penjabarannya seperti ini. Kemudian kesesuaian, ya, yang pertama adalah kesesuaian atau kurikulum dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan lapangan, analisis kebutuhan. Kemudian kesesuaian yang kedua, yang B, kesesuaian mutu lulusan dengan standar pengguna, yaitu standar kompetensi. Kemudian fleksibilitas, kelenturan, yaitu desain pengembangan melayani keragaman kebutuhan pengguna, yaitu program eklektif. Ya. Kemudian kelenturan dalam melayani perbedaan kemampuan dan pengalaman peserta didik, yaitu pembelajaran bervariasi. Efektivitas, keberhasilan proses kurikulum, mengoptimalkan perkembangan peserta didik, pengendalian mutu. Efisiensi, ketepatan pelaksanaan kurikulum dan pemanfaatan komponen pendukung, yaitu pengendalian mutu. Kemudian yang berikutnya ini, landasan kurikulum. Nah, ini ada tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan dasar, dan tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, ini belum kami masukkan. Kemudian spiritualitas pelindung sekolah, ini di naskah akademik juga ada, nanti dimasukkan di sini. Dan core value Yayasan Pangdulur juga nanti kami masukkan di sini. Dan spiritualitas Bunda Maria, ini hati yang selalu terbuka, ini mengambil 3 saja, yaitu terbuka, kemudian proaktif, kemudian visioner. Ya, ini visioner. Ini dalam filosofi ini di naskah akademik juga sudah kami masukkan, nanti tinggal memasukkan di sini ada filosofi Kapas, yang ini belum mendapatkan ini. Kemudian ini tinggal mengambil dari naskah akademik nanti. Dan yang berikutnya profil sekolah, misi dan visi tujuan sekolah tadi sudah kami jabarkan pada evaluasi kemarin. Ini setelah dari evaluasi itu kami masukkan di sini. Nih, masing-masing sudah kami jabarkan di sini. Baik, ini kemudian yang berikutnya yaitu keterkaitan antara nilai-nilai keutamaan. Ini maaf, kami akan mengeserkan untuk yang mungkin kami kaitkan dengan nilai-nilai dari ini keutamaan. Yaitu core value, nilai inti dari profil pelajar Pancasila, kemudian nilai inti Yayasan Pangdulur, kemudian Grebek Sudiro, core value SMP Bintang Laut. Ini kami gabungkan, ya, ataupun kami cari keterkaitannya di sini. Nah, ini seperti ini. Misalkan untuk yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Core value YPL ialah Allah adalah kasih. Nilai inti Bintang Laut yaitu pray, learning to believe and God. Ya.
Kemudian budaya Grebek Sudiro, taat pada perintah Tuhan, cinta agama, berbuat kebajikan, dan berdoa. Kemudian keutamanya apa ya? Percaya dan mengandalkan kepada Tuhan, mengenal dan mencintai. Mohon maaf waktunya nggih. Ya, penjelasannya ini berdoa dan sebagainya ini. Ini kami cari keterkaitan antara nilai-nilai dari beberapa nilai inti yang bisa kami masukkan, ya, core value yang bisa kami masukkan. Saya kira itu seperti yang berkebinekaan global, kemudian beri pada miskin dan sebagainya. Ini sudah kami cari, ya, kami kaitkan dengan situasi dan kondisi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon masukan pada Bruder dan Pak Eri dan juga Pak Endi. Terima kasih Pak Aga. Oke, terima kasih Pak Darminto yang sudah men-sharingkan perkembangan untuk pembuatan dokumen kurikulum unggul yang mengangkat tradisi Grebek Sudiro dan juga filosofi dari Canting.